kita semuanya sangat merindukan dan sangat berharap dan sangat mengharapkan agar hidup kita di dunia bisa meraih ridhonya Allah, bisa meraih cintanya Allah. Dan juga kita sangat merindukan dan mengharapkan agar nanti tatkala kita wafat, tatkala kita di akhirat pun kita mendapatkan ridho dan mendapatkan cintanya Allah. Dan ini menjadi harapan tertinggi kaum mukminin, merupakan yang paling dirindukan oleh kaum mukminin dalam kehidupan, yaitu berjuang, berusaha agar bisa meraih ridho dan juga cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh manusia yang menjadi ahli surga itu dikarenakan telah mendapatkan cintanya Allah. Hamba-hamba Allah yang sudah menjadi ahli surga dikarenakan karena sudah mendapat ridhonya Allah. Maka salah satu yang menjadi pikiran utama kita, salah satu yang menjadi usaha perjuangan dalam hidup kita, bagaimana kita untuk bisa meraihnya. Hadirin jamaah yang saya muliakan, di antara usaha kita, di antara perjuangan kita untuk meraih ridho dan juga cintanya Allah, kita harus bisa bagaimana mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang paling dicintai oleh Allah. Makhluk yang paling dicintai Allah adalah baginda Rasulullah. Makhluk yang paling diridhoi oleh Allah, manusia yang paling diridhoi oleh Allah adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku umatnya harus terus berjuang mencontoh beliau, bagaimana beliau bisa dicintai Allah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sendiri yang mengatakan dalam salah satu hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah ke dunia ini tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Rupanya inilah yang membuat Allah sangat mencintai beliau, karena beliau menjadi penyempurna akhlak di muka bumi ini. Akhlak beliaulah yang menjadi penyempurna akhlak di muka bumi ini. Di dunia dan di akhirat, beliaulah menjadi akhlak yang paling tertinggi. Di antara akhlak beliau, sehingga beliau bisa meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung. Beliau sangat mengagungkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga beliau sangat mencintai Allah, sangat mencintai Allah. Begitu juga beliau sangat berterima kasih, sangat bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah. Inilah menjadi salah satu akhlak terdepan beliau. Beliau sangat mengagungkan Allah, beliau sangat mencintai Allah, dan sangat berterima kasih atas anugerah Allah. Nah, kita pun harus sama, berusaha kita pun menjadi manusia yang terus mengagungkan zat yang maha agung. Yuk kita terus berjuang mencintai zat yang mencintai kita. Kita terus berterima kasih dan mengingat segala kebaikan Allah. Di antaranya dengan cara apa kita mengagungkan Allah, mencintai Allah? Di antaranya adalah mengagungkan Allah, mencintai Allah. Yang pertama, ketika kita disuruh oleh Allah, kita harus selalu menyambutnya dengan penuh sukaria. Kita harus senang ketika disuruh oleh Allah. Ini wujud mengagungkan, mencintai Allah. Ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, sedang apapun posisi kita, sedang apapun keadaan kita,
sambutlah dengan penuh ceria, dengan penuh sukaria. Kemudian kita segera mempersiapkan diri dan segera memenuhi panggilan tersebut. Apapun panggilan Allah, apapun seruan Allah, apapun perintah Allah, baik itu ringan maupun berat, dalam kondisi apapun kita harus senang dan menyambutnya sebagai wujud mengagungkan Allah. Kata Allah, puasa, kita di situ menyambutnya dengan sukaria. Kata Allah, sedekah, kita menyambutnya dengan sukaria. Kata Allah, ke masjid, kita menyambutnya dengan sukaria. Kata Allah, ngaji, kita menyambutnya dengan sukaria. Kata Allah, berzikir, kita menyambutnya dengan sukaria. Kata Allah, hendaknya kita silaturahmi, kita melakukannya. Sehingga semua perintah Allah kita menyambutnya sebagai wujud mensyukuri dan mengagungkan serta mencintai Allah. Yang kedua, agungkan Allah, besarkan Allah, cintai Allah dengan cara ketika Allah melarang, kita harus berusaha menjauhi sejauh-jauhnya setiap kita berjumpa dengan larangan Allah. Ketika ada larangan Allah di hadapan kita, jauhilah sejauh-jauhnya, hindarkan diri kita, bentengi diri kita, jaga diri kita. Jangan sampai melakukan yang dilarang oleh Allah. Jangankan kita berulang-ulang, mencicipinya pun kita harus menjauhinya. Sebagai wujud kita mengagungkan, sebagai wujud mencintai Allah. Segala larangan, kata Allah, jangan zina, kita jauhi sejauh-jauhnya perzinahan. Kata Allah, jangan mabuk, kita jauhi mabuk-mabukan sejauh-jauhnya. Kata Allah, jangan berjudi, kita jauhi perjudian sejauh-jauhnya. Kata Allah, jangan bertengkar, jangan bermusuhan, maka kita menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan tersebut, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kemudian, sebagai wujud mensyukuri, mengagungkan dan mencintai Allah, setelah kita melaksanakan perintah menjauhi larangan, kemudian kita harus terus berusaha membangun diri kita untuk bersikap dan berperilaku yang menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang paling menyenangkan Allah kepada diri kita? Tiada lain, sesuatu yang paling menyenangkan Allah Zat yang Maha Agung adalah kita selalu membangun diri kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW, beliau menjadi suri tauladan, menjadi sosok manusia yang paling berakhlak. Yuk kita sama-sama sisa umur kita, bangun diri kita, bangun jiwa kita agar menjadi manusia yang paling berakhlakul karimah. Dari mulai kita bangun akhlak dalam diri, kita bangun akhlak dalam keluarga, kita juga bangun akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, tatkala kita sudah bisa membangun jiwa akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik sudah memancar dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan dalam hidup kita. Allah akan memberikan banyak apresiasi, Allah akan memberikan banyak keistimewaan kepada orang yang hidupnya sudah berakhlakul karimah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan anugerah, banyak memberikan apresiasi kepada baginda Rasul karena akhlaknya yang sangat agung, akhlaknya yang sangat mulia. Di antaranya Allah akan memberikan kepada kita rasa ridhonya dan rasa cintanya kepada kita. Ini yang paling membahagiakan, ketika kita sudah bisa membangun jiwa yang berakhlak, Allah akan cinta kepada kita. Allah akan ridho kepada kita. Yang membuat Allah cinta kepada kita karena Allah meridhoi kita. Yang membuat Allah ridho kepada kita karena Allah cinta kepada kita. Kenapa Allah ridho? Kenapa Allah cinta kepada kita? Karena kita berakhlakul karimah. Sebagaimana Allah juga mencintai Rasul, sebagaimana Allah juga
meridhoi Rasul karena Rasul berakhlakul karimah. Kemudian hadirin, tatkala Allah sudah mencintai, tatkala Allah sudah meridhoi karena akhlak kita, maka nanti Allah pun akan menyuruh kepada malaikat untuk mencintai dan meridhoi kita. Masya Allah, betapa bahagianya tatkala kita sudah meraih cintanya Allah, karena nanti Allah akan menyuruh seluruh para malaikatnya untuk mencintai dan meridhoi kita. Kemudian Allah juga akan menyuruh kepada para malaikat agar menggerakkan seluruh manusia agar hatinya mencintai kita. Allah akan menggerakkan manusia agar mencintai kita. Inilah salah satu rahasia. Kalau kita ingin dicintai oleh manusia, bangunlah diri kita akhlakul karimah. Secara otomatis dengan sendirinya, tatkala akhlak yang mulia memancar dalam hidup, tatkala akhlak yang baik memancar dalam hidup, nanti otomatis manusia di sekitar kita, dari mulai keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, umumnya nanti manusia akan mencintai kepada kita kapanpun, dimanapun kita berada. Kenapa mereka bisa mencintai kita? Disebabkan karena akhlak kita yang memancar dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, di antara sifat akhlak yang sangat menjadi akhlak terdepan, ini akhlak terdepan yang paling membanggakan, yang menjadi wasilah turunnya ridho dan cintanya Allah, yaitu yang pertama, yaitu akhlak sikap syukur. Sikap syukur merupakan akhlak yang paling dicintai Allah. Dalam artian, setiap kita diberi nikmat sekecil apapun, kita selalu mensyukurinya. Dan kita selalu bergembira setiap menyaksikan dan merasakan nikmat. Ciri ahli syukur, dia selalu bergembira ketika menyaksikan, ketika melihat, ketika merasakan, ketika menerima. Sedang kita tidak pernah berhenti mendapatkan nikmat Allah. Maka pantas orang beriman tidak akan berhenti bergembira. Kenapa? Karena orang beriman selalu merasakan nikmat Allah, juga tidak pernah berhenti. Maka orang beriman syukurnya pun terus menerus. Ciri ahli syukur, dia selalu bergembira jiwanya sebagai wujud mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Salah satunya hadirin, saat ini kita sedang mendapat nikmat besar dari Allah, yaitu kita diizinkan bisa sholat berjamaah, bisa sujud di hadapan Allah. Ini merupakan nikmat yang besar yang membuat kita bergembira jiwa kita sebagai wujud syukur karena kita diizinkan bisa sujud di hadapan Allah. Kemudian akhlak yang menjadi unggulan terdepan hingga menjadi wasilah turunnya ridho dan juga cintanya Allah, yaitu berjiwa sabar. Berjiwa sabar dalam kondisi apapun, sekecil dan seberat apapun ujian dari Allah, seberat apapun musibah yang Allah turunkan, bangunlah jiwa kesabaran. Ketika kita selalu sabar dalam kondisi apapun, khususnya ketika ada ujian, itu menjadi wasilah hidup kita dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga, akhlak unggulan yang menjadi wasilah Allah cinta dan ridho, yaitu kita tidak pernah melupakan kebaikan Allah. Selalu ingat kebaikan Allah. Karena tidak ada yang paling maha baik terhadap diri kita. Tidak ada yang paling maha baik. Tidak ada yang paling maha memperhatikan kita. Tidak ada zat yang maha mencukupi kebutuhan kita. Tidak ada zat yang paling maha mendengar curhatan kita, kecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak semuanya selamat hari ini karena diselamatkan oleh Allah zat yang maha penyelamat. Saat ini kita bisa merasakan rezeki karena kita mendapatkan uluran rezeki dari zat yang maha pemberi rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin, jangan pernah melupakan kebaikan. Jangan pernah melupakan kebaikan Allah. Teruslah ingat kebaikan Allah. Karena kata Allah, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Orang yang terus mengingat kebaikan Allah, hidupnya akan selalu mendapatkan kemenangan. Kemenangan demi kemenangan akan diraih oleh orang yang selalu banyak ingat akan kebaikan Allah. Dan ini sebagai wujud apresiasi dari Allah
diberikan kemenangan dalam hidupnya, dunia akhiratnya sebagai rasa cinta dari Allah dan juga ridho Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita diizinkan, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan ilmu yang cukup untuk bisa menjadi manusia yang bisa melaksanakan semua perintah Allah, bisa menjauhi semua larangan Allah, dan bisa hidup berakhlakul karimah kapanpun dimanapun kita berada. Insya Allah kita diizinkan, mudah-mudahan dapat meraihnya sehingga selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.